Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMP 1 Magetan pada umumnya dan siswa-siswi baru tahun ajaran 2020-2021 dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang bahagia, tentu kalian sangat bangga dan senang telah diterima di SMP 1 Magetan. Kalian sudah mulai masuk hari ini dengan mengikuti kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, yang dilaksanakan selama 5 hari. Anak-anakku yang berbahagia, dalam kegiatan MPLS tidak bisa dilaksanakan secara langsung, yaitu secara tatap muka, karena adanya situasi dan kondisi, yaitu adanya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, penyampaian materi MPLS dilaksanakan melalui media sosial. Saya, Nufi Indri Prestari, guru SMP 1 Magetan, akan menyampaikan materi tentang adiwiyata. Yang dimaksud dengan adiwiyata adalah adiwiyata terdiri dari 2 kata, yaitu kata adi dan wiyata. Yang dimaksud dengan adi adalah bagus, indah, luas, agung, dan besar. Sedangkan yang dimaksud dengan wiyata adalah tempat yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menuntut ilmu, norma, dan etika. Jadi, yang dimaksud dengan adiwiyata adalah tempat yang luas, tempat yang agung, tempat yang indah, yang dapat digunakan untuk menuntut ilmu, norma, dan etika secara perorangan maupun secara berkelompok. Sedang apa yang dimaksud dengan sekolah adiwiyata? Yang dimaksud dengan sekolah adiwiyata adalah sekolah yang indah, bersih, dengan lingkungan yang sejuk, dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Anak-anakku yang saya banggakan dan yang saya cintai, sekolah di dalam melaksanakan adiwiyata tentu ada dasar hukumnya. Dasar hukum sekolah di dalam melaksanakan adiwiyata adalah 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak sejahtera lahir batin, bertempat tinggal di lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan dalam pasal 3 yang berbunyi bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, bercakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dasar hukum yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam hal ini, pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten diberi tugas dan berwenang untuk memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan. 4.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata. 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 52 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup. Anak-anakku yang saya banggakan dan yang saya cintai, sekolah di dalam melaksanakan Adiwiyata dengan tujuan 1. Tujuan umum, membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun akan datang. 2. Tujuan khusus, mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Itulah tujuan umum dan tujuan khusus sekolah di dalam pelaksanaan Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata di dalam melaksanakan kegiatannya berprinsip pada 1. Edukatif, maksudnya memberikan pendidikan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Partisipatif adalah kegiatan sekolah dilihat dalam manajemen dari keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan perannya masing-masing. 3. Berkelanjutan. Seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana, terus-menerus, secara komprehensif. Itulah prinsip dasar di dalam pelaksanaan sekolah Adiwiyata. Untuk mencapai tujuan Adiwiyata, maka sekolah menetapkan adanya 4 aspek program yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Antara lain 1. Kebijakan sekolah berwawasan lingkungan hidup yang dijelaskan di dalam KTSP dan di situ juga ada pada visi misi sekolah. 2. Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan. Ini terintegrasi dengan berbagai macam pelajaran yang ada di sekolah. 4. Pengelolaan sarana pendukung sekolah ramah lingkungan. Itulah 4 aspek di dalam pelaksanaan kegiatan Adiwiyata. Anak-anakku yang saya sayangi dan yang saya banggakan, untuk mewujudkan 4 aspek program Adiwiyata, sekolah melakukan suatu kegiatan yang dikenal dengan 5R. Dan di dalam melakukan kegiatannya di sini terintegrasi dengan berbagai macam mata pelajaran. 5R tersebut antara lain. R yang pertama adalah recycle atau mendaur ulang. Mengolah dan memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai. Kita ambil contoh, limbah rumah tangga bisa kita olah menjadi kompos. Dan limbah air bisa kita manfaatkan untuk ulang ikan. R yang kedua yaitu reuse, menggunakan kembali. Menggunakan barang yang kita pakai
dapat digunakan berulang kali. Jadi tidak sekali buang barang tersebut. R yang ketiga, reduce, mengurangi, yaitu mengurangi limbah yang kita konsumsi dengan jalan, menggunakan beberapa kali barang tersebut dengan membeli barang-barang yang berkualitas tinggi. R yang keempat adalah replace, menggunakan kembali, itu menggantikan barang-barang yang ramah lingkungan. Kita ambil contoh, bila kalian belanja di toko, di situ kalian dibeli tas kresek, maka kalian tidak usah menggunakan tas kresek itu. Kalian belanja dengan membawa tas sendiri yang terbuat dari kain atau yang ramah lingkungan. R yang kelima yaitu replant, yaitu penanaman kembali atau penghijauan. Melakukan kegiatan secara kreatif dengan berkebun, baik kamu lakukan di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan kalian yang ada di sekitar rumah kalian, dengan cara menanam berbagai macam pohon sehingga lingkungan menjadi sejuk, asri, indah yang dapat mengurangi pemanasan global. Anak-anakku yang saya banggakan dan yang saya sayangi, keuntungan sekolah di dalam melaksanakan program Adiwiyata antara lain mendukung pencapaian standar kompetensi, kompetensi dasar, dan standar kompetensi kelulusan atau SKL. 2. Meningkatkan efisiensi penggunaan dana operasional sekolah melalui penghematan dan pengurangan konsumsi dari berbagai sumber daya dan energi. 3. Menciptakan kebersamaan warga sekolah dan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif. 4. Menjadikan tempat pembelajaran dan pengelolaan lingkungan sekolah yang baik dan benar bagi warga sekolah dan masyarakat sekitarnya. 5. Meningkatkan upaya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan pengendalian pencemaran, kerusakan, dan kelestarian fungsi lingkungan sekolah. 6. Memberikan pembelajaran bagi generasi muda mengenai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan. 7. Meningkatkan kualitas kondisi belajar mengajar yang nyaman serta kondusif dengan kegiatan Adiwiyata yang dilaksanakan oleh sekolah, maka secara efektif dapat kita lihat wujud nyata yang ada di lingkungan sekolah kita. Antara lain dengan adanya penghijauan yang dilaksanakan oleh siswa-siswi dan keluarga besar warga SMP 1 Magetan, maka sekolah menjadi indah, asri, dan nyaman dengan penghijauan penanaman pohon cemara, sono kering, berbagai macam
palem, beberapa pohon linju, dan sebagainya. Dan juga penanaman berbagai macam tanaman hias, antara lain bunga anggrek, bunga Yolanda, bunga sakura, dan bunga kencono ungu, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada penanaman buah-buahan, antara lain jeruk limau, kelengkeng, labu madu, yang mana labu madu ini bisa diolah sebagai beberapa macam olahan dengan bahan dasar labu madu, yaitu agar-agar labu madu, jus labu madu, es krim labu madu, dan sebagainya, yang mana pengelolaan ini bisa dilakukan pada pembelajaran keterampilan. Selain itu juga adanya pengurangan timbunan sampah dengan melakukan satu kegiatan yang tadi disebut dengan 5R. Mendaur ulang, menggunakan kembali, mengurangi, mengganti, dan menanam kembali. Dan situ juga untuk menghilangkan genangan air apabila di musim hujan, maka di situ juga ada lubang biopori. Saya kira itu materi adiwiyata yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan di dalam tutur kata, saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.